Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan dari tentang masalah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa nur itu bukanlah zat. Tetapi hanyalah suatu ayat atau tanda bukti dari sekian banyaknya tanda-tanda bukti, dan juga sebagai hijab dari sekian banyaknya hijab-hijab, dan juga isim dari beberapa asma'nya atau nama-namanya. Dan asma' adalah hijab atas yang bernama dan yang dinamai. Dan ini bukanlah penyaksian pandangan mata. Dalam hal ini, penyaksian pandangan mata tidak mungkin sama sekali selagi di dunia ini, dan tidaklah bagi insan yang memiliki bentuk jasad insani. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dari apa yang terjadi dan apa yang dialami Nabi Musa alaihissalam, yang tidak memiliki daya kemampuan memandang hingga jatuh pingsan. Dan bukit yang menjadikan contoh tidaklah pula memiliki kemampuan tersebut hingga hancur lumat berbutir-butir. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa Rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabal wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Yang artinya, dan tatkala Musa datang di tempat yang telah ditentukan, dan Tuhannya berkata-kata dengannya. Lalu berkatalah Musa, wahai Tuhanku, perlihatkanlah dirimu padaku, supaya aku dapat memandangmu. Ia pun berfirman, tidak sekali-kali engkau dapat melihatku, tetapi pandanglah ke bukit itu. Jika ia dapat tetap di tempatnya, maka engkau akan melihat padaku. Maka tatkala Allah memperlihatkan diri kepada bukit tadi, bukit itu pun hancur luluh menjadi lumat, dan jatuhlah Musa dalam keadaan
tak sadar diri. Maka tatkala sadar, berkatalah Musa, Maha suci Engkau, aku taubat kepadamu, dan aku adalah orang pertama yang beriman kepadamu. Al-A'raf ayat surat ke-7 ayat 143. Perhatikan, Musa tidak jatuh pingsan karena melihat zat ilahi, tetapi ia baru melihat tajalinya zat atas sesuatu yang lain, yakni bukit itu. Baru tajalinya saja. Dapatkah engkau membayangkan betapa mungkin terjadi kalau sekiranya Musa melihat zatnya? Dalam ilmu pengetahuan insani terdapat segi tantangan karena setiap sesuatu tujuan pemikiran diiringi oleh pemikiran akal yang menguraikan kebaikan. Demikian juga kejahilan insani, yang di dalam kejahilannya terdapat tantangan dari kebalikannya. Tidak demikian halnya dengan ilmu pengetahuan Rabbani yang laduni, ilmu yang dapat langsung dari Allah. Maka ilmu yang demikian adalah ilmu yang penuh dengan keyakinan tiada ada tantangan kebalikannya. Begitu juga kebodohan yang berupa pengetahuan tidak ketahuan, maka ia adalah suatu kejahilan yang asli yang tiada tantangan kebalikannya. Karena kejahilan terhadap zat ilahi adalah merupakan sampainya kepada hakikat yang terakhir yang berkesudahan, nihaiyah. Justru Allah yang Maha Suci, Majhul al-Khabiyah, yang tak dapat diketahui, karena tiada satu pun yang menyerupainya, dan itulah sifat zatiyah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah berseru kepada hambanya, keluarlah engkau dari ilmu yang kebalikannya adalah kejahilan. Keluarlah engkau dari makrifat yang kebalikannya adalah pengingkaran. Niscaya engkau akan jinak terhadap apa yang engkau ketahui. Ilmu itu berseteru dengan kejahilan. Dan kejahilan itu adalah huruf. Kejahilan itu menjadi seteru ilmu dalam kejahilannya terhadap huruf. Keluarlah engkau dari huruf. Niscaya engkau mengetahui ilmu yang tiada seterunya, yaitu ilmu Rabbani. Jika engkau sudah sampai ke taraf ini, maka engkau akan menjahili sesuatu kejahilan yang tiada lagi berseteru dengan kejahilan yang berupa pengetahuan. Al-jahlul irfan. Jika engkau telah mengetahui suatu ilmu yang tiada seteru, jika engkau menjahili kejahilan yang tiada berseteru pula, maka engkau bukan lagi tergolong dari penduduk bumi dan langit. Jika engkau sudah bukan lagi menjadi penduduk bumi, maka aku tidak akan membebani engkau pekerjaan ahli bumi. Juga kalau engkau tidak lagi menjadi penduduk langit,
maka aku pun tidak lagi membebani engkau menjadi pekerja ahli langit. Pekerjaan ahli bumi adalah keserakahan dan kerakusan, kelengahan dan menghambakan diri pada hawa nafsu dan kepada semua yang nampak di permukaan bumi ini yang saling kejar-mengejar, memperebutkan aneka perhiasan. Sedang pekerjaan ahli langit adalah zikir dan takzim, membesarkan nama Tuhan. Dan itulah penghambaan ahli langit terhadap Tuhan. Dan itulah yang menjadikan mereka jinak dengan ketenangan kepada Allah. Dan penghambaan itu merupakan hijab yang terdekat, yang mana aku dari baliknya berhijab pula dengan sifat keperkasaan Al-Aziz. Dan kelengahan itu pun suatu hijab yang jauh, yang mana aku dari baliknya berhijab dengan apa-apa yang telah kuciptakan. Dari segala sesuatu saling pengaruh dan mempengaruhi. Sekian dari dalam kitab Ru'yatullah, melihat Allah, yang ditulis oleh Mustafa Mahmud. Demikianlah kami bacakan kitab ini. Semoga kami mendapat petunjuk dan bimbingan yang adanya pembacaan ini. Dan juga bagi saudara-saudara yang berkenan hatinya mengikuti dan mendengarkan, semoga mendapat petunjuk dan bimbingan kepada Allah, kepada jalan yang benar dan jalan yang diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.